Kenapa sih kita harus punya dana darurat? Sampai 6 bulan, 12 bulan bahkan, kalau misalkan kita freelance. Kenapa sih? Gue tuh dulu juga sempat bertanya-tanya kayak gitu. Tapi setelah gue pernah melalui masa ketika gue jobless, ketika gue nggak punya penghasilan yang cukup, kayak penghasilan gue tuh pas itu cuma cukup buat naik kereta. Dimana kan naik kereta cuma 3.500 ya, terus sekali naik Grab, gue tuh langsung ngeh, emang gue harus punya dana darurat cuy. Alasan pertama kenapa dana darurat itu penting, satu, dunia itu nggak pasti cuy. Apapun bisa terjadi. Kayak gue keluar, misalnya ya, karena misalkan gue kena layoff, atau tiba-tiba perusahaannya nggak bisa ngegaji. Itu bisa terjadi loh. Bukan di gue doang, misalnya. Karena gue pernah denger cerita dari teman-teman seperti itu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba di layoff. Tiba-tiba hilang lah kesempatan dia punya penghasilan. Itu nggak enak banget cuy. Nggak enak banget. Dan sayangnya cari kerjaan nggak semudah itu. Ya oke, mungkin kita punya kapasitas yang bagus, kita punya pengalaman yang oke, kita punya riwayat pendidikan yang mumpuni dengan universitas yang namanya gede. Tapi itu nggak menjamin apa-apa cuy. Apalagi Indonesia tuh ada 230-an juta orang setahu gue. Lebih dari 200 juta lah intinya. Banyak banget orangnya. Apalagi usia produktif juga menjadi salah satu mayoritas setahu gue. Gak akan semudah itu. Bukannya mau pesimistis ya, tapi gak bakal semudah itu. Mau buka bisnis, mau buka usaha, ya sok aja. Tapi kan tetap butuh makan. Makanya duitnya dari mana? Kan ngerintis bisnis, biasanya justru kita mau nggak mau harus bakar uang dulu. Kayak kita keluarin modal dulu. Nggak langsung ujuk-ujuk dapat profit. Ya dong? Nah, karena itu, dana darurat penting banget. Walaupun emang kayaknya tuh susah banget buat nabung dana darurat. Tapi gue pernah ngomongin di salah satu video gue yang ngomongin konsep baby steps Dave Ramsey. Dan di situ gue ngomongin emang vital banget sih keadaan dana darurat ini, walaupun emang gak bohong susah, gak semudah itu untuk ditabung. Dan pertanyaannya jadinya menjadi bagaimana kita bisa punya dana darurat. Padahal untuk kehidupan sehari-hari aja susah. Itu adalah pertanyaan yang memang sulit dijawab. Tapi kalau misalkan gue ambil dari pengetahuan tentang 7 Baby Steps dari Dave Ramsey, ya kita setidaknya sediain, coba kita pelan-pelan nabung 5 juta deh. Atau nggak usah 5 juta kegedean, kita nabung 1 juta. Jadi mau bagaimanapun kondisi keuangan kita, kita selalu punya dana keselamatan safety net, dana darurat sebesar 1 juta gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nikahan atau misalkan ada yang meninggal dunia, kita bisa menggunakan uang itu untuk ngasih amplop atau urunan. Atau misalkan nih, amit-amit ban mobil atau motor kita bocor, ya kita bisa ambil uang dari 1 juta tersebut. Walaupun ya untuk beberapa case bisa lebih dari 1 juta deh. Tapi ya setidaknya kita nggak perlu ngutang ke orang lain, kita nggak perlu ngutang ke bank juga, nggak perlu pakai pay later atau kartu kredit. Kita jadi melatih diri kita sendiri untuk menggunakan uang dengan uang sendiri. Karena yang gue tahu nggak sedikit dari kita tuh bener-bener gunain pay later dan kartu kredit sebagai dana darurat. Kalau kartu kredit gue masih terima lah, karena biasanya kalau kartu kredit tuh
bunganya itu 0% kalau kita emang langsung bayar full. Tapi kalau pay later, ya setahu ya mirip-mirip sih ya sama kartu kredit, tapi biaya per bulannya udah gede banget. Gue pernah pakai salah satu pay later, terus gue kaget lah, kenapa gue cuma pakai sekian puluh ribu, kenapa biaya pay letternya juga belasan ribu, gede banget. Sedangkan kayak kalau pakai kartu kredit, kalau misalkan kita udah nego juga, tuh nggak ada biaya bulanan. Maksudnya nggak ada biaya tahunan bahkan. Jadi ya makanya kita sebaiknya punya dana darurat itu. Dan kalau gue pribadi sih saranin bentuknya cash. Kalau misalkan kita taruhnya di reksadana, walaupun pasar uang ya, itu biasanya suka agak lama cuy cairinnya. Kayak setidaknya nunggu sehari lah. Padahal kan darurat, kadang nggak nunggu, harus segera dibayar. Dan ini juga sebagai catatan juga buat gue sendiri. Untuk fokus membangun dana darurat. Kayak kalau udah kepake dana daruratnya ya kita tambah lagi. Jadi investasi itu nanti. Proteksi dulu. Dan proteksi itu bisa berbentuk dana darurat. Karena kalau misalkan kita ngomongin langsung asuransi itu lebih kompleks dan biayanya biasanya lebih tinggi daripada siap-siap dana darurat yang sejuta itu. Karena kan premi asuransi ya udah per bulan terus ratusan ribu, nggak sedikit. Dengan dana darurat setidaknya kita tuh punya helm lah untuk nyelamatin kita sendiri. Jadi apakah teman-teman sudah punya dana darurat atau belum? Atau pernah punya pengalaman yang beruntung karena gue punya dana darurat, gue jadi bisa selamat lah dalam kondisi darurat. Boleh banget langsung share di kolom komentar. Thank you yang udah dengerin sampai titik ini. I really appreciate it. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!